Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang TKP atau juga kompetensi manajerial sih, sebenarnya juga sama antara TKP dengan kompetensi manajerial. Kalau TKP itu di CPNS, sementara manajerial itu di P3K. Oke, satu persatu akan saya bahas. Ini adalah bagian pertama, mungkin ada beberapa soal, tapi pada prinsipnya di bagian pertama ini saya akan membahas kepada teman-teman atau menjelaskan kepada teman-teman terutama tip dan triknya dalam membaca atau mengisi soal TKP. Yang pertama nih soalnya, dalam suatu pertemuan kelompok saya datang terlambat. Ketika itu pembicaraan sudah atau sedang berlangsung hangat, padahal saya sangat ingin menyumbangkan ide. Hal yang saya lakukan adalah duduk mendengarkan pembicaraan, baru kemudian berbicara, menanyakan apakah saya boleh segera berbicara, mengumpulkan pendapat, menunggu diberi kesempatan untuk berbicara, meminta waktu untuk berbicara. Nah, konsepnya di sini adalah apa konsepnya? Konsepnya adalah pilih jawaban yang terbaik. Dan Anda lihat itu dari kacamata Anda, bukan kacamata kembali. Kacamatanya gunakan adalah kacamata orang lain, bukan kacamata Anda. Yang dimaksud dengan orang lain adalah Anda sebagai orang yang sedang mencari karyawan. Ada 5 pilihan A, B, C, dan E. Ada 5 pilihan A, B, C, dan E. Ini pilihannya A, B, C, D, dan E. Ini mewakili kepribadian si A, si B, si C, si D, dan si E. Si A, si B, si E. Nah, pilihlah kalau Anda jadi bos, kalau Anda jadi HRD, kalau Anda yang sedang mencari pegawai, pilihlah mana yang paling Anda sukai untuk dijadikan sebagai karyawan. Orang yang duduk mendengarkan pembicaraan baru kemudian berbicara, atau orang yang datang langsung menanyakan apakah saya boleh segera berbicara dan lain sebagainya. Dari 5 ini pilihlah yang terbaik. Pilihlah yang terbaik. Ini adalah tips jitu supaya Anda mendapatkan nilai yang tinggi. Itu tip biasa yang saya berikan kepada teman-teman yang jadi bimbingan saya. Jadi, kalau kita pertimbangkan dari 5 ini kepribadian orang-orang yang ada di sini, maka Anda akan memilih jawaban yang A, itu yang lebih baik. Saya tidak akan menunjukkan karena di TKP itu ada jawaban itu semuanya ada nilainya dari 1 sampai 5, tapi saya tidak akan menunjukkan karena saya ingin Anda mendapatkan nilai optimal, yaitu nilainya 5. Ya, jadi saya akan menunjukkan kepada Anda mana yang 5, ya. A adalah 5. Ya. Jadi logikanya begini, di balik logikanya ini, jadi jangan Anda merasa sebagai orang yang sedang melaksanakan ujian, tapi Anda merasakan orang yang sedang mencari pegawai. Kalau gitu coach, ini bohong. Bukan berarti bohong, tapi ini adalah strategi untuk mendapatkan nilai yang baik. Itu tip yang pertama. Kita lanjut kedua, ya. Nah, dalam suatu rapat, pendapat saya tidak diterima peserta lain. Saya menerima pendapat orang lain dengan berat hati, berusaha menghargai pendapat orang lain, berlapang dada dan menerima perbedaan itu, merasa jengkel terhadap kegiatan, berusaha keras agar mendapatkan pendapat tersebut diterima. Kembali lagi, gunakan kalau ada punya anak buah, mana anak buah Anda yang paling Anda ingin rekrut, yang terbaik, yang ideal. Ingat teman-teman, di sini bukan tentang tes kepribadian, tapi di sini tentang bagaimana Anda mendapatkan nilai yang tinggi. Bohong coach, bukan masalah bohong, tapi ini adalah strategi bagaimana kita mendapatkan nilai yang tinggi. Kasus di nomor 2 adalah dalam suatu rapat pendapat saya tidak diterima peserta lain. Saya
Yang paling baik adalah berlapang dada menerima perbedaan. Itu yang jadi bagus, yang paling itu. Menerima, jangan ngeyel. Coba bayangkan kalau Anda punya karyawan yang ngeyel, itu akan membuat Anda pusing 7 keliling. 7 keliling juga ya, keliling-keliling ya. Kemudian nomor 3, harga barang hari ini berubah sangat cepat dan kecenderungannya terus meningkat. Sementara uang gaji saya terbatas. Menghadapi keadaan ini, saya titik-titik ya. Kembali cari yang ideal dan kembali mana jawaban yang bisa mengatasi masalah. Bisa cepat beradaptasi, bisa cepat mengambil keputusan. Yang coba kita cek satu persatu. A. Membuat rancangan penggunaan uang secara berhati-hati, membuat rancangan penggunaan dan minta kenaikan uang gaji, marah terhadap situasi yang tidak menentu, mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok, meminta tambahan uang dari orang tua. Yang paling enak kan nomor E ini. Nah, karena Anda harus menyelesaikan masalah, dilihat dari kemampuan menyelesaikan masalah, maka jawaban nomor A itu yang terbaik. Ya, maka jawaban A itu membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati. Bukan hanya tentang yang tidak pokok, tetapi juga semuanya dihati-hati, dikaji ulang. Maka jawaban A itu lebih baik. Kemudian jawaban soal nomor 4. Soal nomor 4, saya berhasil mengatasi suatu tantangan, terutama karena. Nah, ini apa yang Anda harus jujur dan pilih yang terbaik. Kira-kira apa? Yang pertama, nasib baik ada di tangan saya. Ya, bisa aja, itu benar. Tapi di ujian jangan mengandalkan nasib. Saya berani mencoba hal-hal yang tidak berisiko. Saya berani mencoba dengan segala risikonya. Saya mendapat bantuan dari lingkungan. Saya tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan. Yang pertama adalah menunjukkan Anda mau mengambil risiko. Anda mau mengambil segala risikonya. Anda memiliki integritas. Anda mau mencoba sesuatu yang baru. Anda mau berinovasi. Maka jawaban yang bagus adalah C. Ya, adalah C. Ya, jadi yang dapat poin 5 adalah C. Dan kita lihat nanti apakah Anda memiliki soal-soal yang lainnya. Ini saya sedang mencoba membuat sebuah trik untuk Anda supaya Anda mendapatkan nilai yang tinggi. Nomor 5 sekarang. Kalau Anda sudah tahu ini mudah banget gitu ya. Mudah banget, dan dari TKP ini atau kompetensi manajerial ini, Anda itu bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Nilai yang tinggi itu bisa membackup nilai rendah di bagian mana, di bagian TU atau di bagian hal-hal yang lainnya. Yang penting lulus, tapi usahakan TKP itu benar semua. Jika ada kesempatan untuk berkompetisi dalam bidang yang saya senangi, maka saya. Nah, ini ada kesempatan berbicara, ada kesempatan, maka dia harus ingin mengembangkan diri. Jadi yang dites itu adalah bagaimana dia memiliki keinginan untuk mengembangkan dirinya sendiri dan orang lain. Nah, yang pertama tentunya kita menggunakan helikopter view lagi. Dilihat dari langit, dilihat dari atas. Dari 5 orang ini, dari 5 orang yang karyawan kita ini, mana yang paling kira-kira yang paling bagus kepribadiannya, kita pilih dan kita jadikan sebagai orang yang menjadi bawahan kita atau pegawai kita. Jadi kesimpulan yang saya beri kepada Anda pindah dari posisi Anda yang sedang ujian menjadi Anda seolah-olah sedang mencari pegawai. Kita coba di nomor 5 ini. A. Mengalahkan pesaing dengan cara meningkatkan diri. Tidak ikut kompetisi. Ikut kalau ada kemungkinan saya menang. Berusaha keras dalam mengalahkan pesaing dengan cara mencari kelemahan pesaing. Lebih baik tidak usah ikut karena khawatir akan kalah. Tentunya orang itu harus
Menentukan pilihan yang terbaik, mencari langkah-langkah yang terbaik. Dan mana yang paling baik menurut Anda adalah pilihlah yang terbaik, yang ideal. Walaupun, ingat, walaupun bukan kepribadian Anda. Bohong nggak apa-apa, yang penting nilai tinggi. Nomor 5, jadi jawabannya apa? Jawabannya apa nomor 5? Iya, jawabannya adalah A. Jawabannya. Mungkin sampai di sini ada 5 soal. Mungkin kalau ini baik ya, ataupun banyak orang yang mensubscribe dan like, saya akan melanjutkan dengan soal-soal lain, pembahasan-pembahasan yang lain. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.